Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, para mualim, guru ngaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita di channel DPD LPKI Kota Cirebon, dan alhamdulillah bersyukur sekali kita bisa bersilaturahim dengan Ketua DPD LPKI Kota Cirebon, Pak Haji Agus Talib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Semakin sehat. Pemirsa, kita akan ngobrol atau berbincang-bincang dengan beliau dengan berdirinya lembaga Qiraatul Quran Kota Cirebon. Baik, langsung saja Pak Ustadz. Dengan adanya DPD LPKI Kota Cirebon yang di Kota Cirebon ini, apa yang menjadi latar belakang bisa berdiri lembaga ini? Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu para mu'alim dan mu'alimah pengajar Al-Quran, khususnya guru ngaji, pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahim dengan para mu'alim semuanya. Dan LPKI di Kota Cirebon ini termasuk paling terakhir di Jawa Barat. Semua kota kabupaten sudah terbentuk semua, tinggal Kota Cirebon. Qadarullah-nya Allah mentakdirkan saya yang diminta amanah jadi ketuanya Pak Tony. Ya boleh jadi karena teman-teman melihat saya sudah berkecimpung di guru ngaji sudah lama. Tahun 98 saya membukukan metode namanya metode BTQ Plus gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih tetap berjalan, masih istiqomah sebagai guru ngaji. Boleh jadi karena itu saya Kita sudah mengetahui kualitas lah Pak Ustadz untuk di bidang BTQ. Boleh jadi karena kita istiqomahan saja barangkali Alhamdulillah, berkah. istiqomahannya sampai hari ini. Dan latar belakangnya kenapa kita bisa kumpul di lembaga LPKI ini, karena saya melihat kesamaan visi misi. Saya sejak awal juga menginginkan bagaimana ya supaya masyarakat Indonesia, saya berpikirnya udah ke arah Indonesia tahun 98 Pak. Bisa gerakan buta huruf Al-Quran itu bisa mengentaskan semua masyarakat muslim yang nggak bisa ngaji. Bahkan dulu sampai kenapa saya buku metode BTQ saya bukukan, karena gara-gara saya ngajar di madrasah, murid saya pinter, ada 2 orang putra putri itu. Tapi pas keluar, ya dulu kan zamannya TPA itu kan ada wisuda, Betul. Tapi setelah itu Masya Allah ketemu di tengah jalan jauh daripada ala-ala Islam, jauh daripada anak-anak binaan di madrasah. Jadi saya berpikir ada salah di mana ini. Padahal mereka waktu madrasah number 1 lah, ranking semua bagus lah. Tapi ketika sudah keluar SD, masuk SMP, ya masyarakat yang melibatkan mereka itu pengaruh Sedikit jawabannya adalah karena orang tua. Jadi orang tuanya kan harusnya kita kembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan agama oleh mereka. Berkelanjutan Ternyata orang tuanya buru-buru melanjutkan, ngaji saja nggak bisa. Nah itulah mengapa saya bikin buku metode BTQ itu latar belakangnya begitu. Oh banyak orang tua yang belum bisa ngaji Al-Quran. Alhamdulillah, berarti pemirsa, artinya Pak Ustadz ini punya niatan baik untuk Kota Cirebon, di mana beliau sudah memiliki buku yang beliau tulis, kemudian dikembangkan, dan mudah-mudahan dengan adanya LPKI yang sudah dibentuk akan makin berkembang kan? Nah, ada tingkatannya untuk lembaga ini. Iya, untuk LPKI sebenarnya adalah kumpulannya para mu'alim Quran. Apapun metodenya, apapun ormasnya. Gitu. Jadi biar teman-teman para mu'alim Quran semua ini bisa memahami bahwa LPKI itu ibaratnya rumah besarnya lah. Semua metode bisa masuk ke sini, semua ormas bisa masuk sini. Yang penting dia guru Quran. Gitu. Dia guru Quran. Apapun metodenya penting fokus finishnya bisa baca Al-Quran. Terutama di Kota Cirebon kita berharap ya masyarakat Kota Cirebon bebas buta aksara Al-Quran. Amin. Ya apalagi kota Cirebon, Kota Wali kan itu. Iya. Jangan sampai ya
di notabene kan nol kan. Nol, Ya. iya. Mari sama-sama Iya. bekerja pemerintah dan para mualim di Cirebon untuk sama-sama menjunjung dan memberikan Al-Quran di kota Wali. Nah, mungkin punya tujuan itu ya. Iya, Mungkin tujuannya intinya itu mengentaskan buta huruf Al-Quran. baik Pak Ustaz. Untuk kepengurusan Pak Ustaz. Iya. Dan tingkat pusatnya ada Oh, iya. sampai ke daerahnya mungkin ya. Nah, jadi bahasa struktur organisasinya kalau di Iya. pusat namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat LPII Indonesia. Tempatnya tertariknya barangkali di mana? JJI Pak, JJC ya Pak? Di Samping. Iya, insya Allah Di itu. Jakarta, Iya, saya kurang paham tempatnya. Kemudian di Bandung juga ada, bahkan di Bandung tempatnya ada Musin ini yang menyediakan tempat untuk Itu untuk DPW, DPW provinsi ya, provinsi. provinsi. Nah, di kota kabupaten, nah kota Cirebon tempatnya di Pesantren Quran Kayu Alam. Kayu Alam ada di mana Pak Ustaz ya. Iya. Kalau makin berkah Pak Ustaz. Amin. Ya pemirsa, mungkin secara singkat atau berdirinya di Kota Cirebon mudah-mudahan bisa disupport oleh para pemangku kebijakan sehingga melanjutkan para guru Al-Quran yang sebelumnya sehingga benar-benar dengan pesan Kanjeng Sunan menjadi isu titik tajuk dan fakir miskin kan itu ya. Tajuknya ini yang perlu di garis bawah ya Ustaz ya. Sebenarnya dua-duanya. Jadi tajuknya tuh maksudnya selain tempat ibadah, dia juga tempat pusatnya pembelajaran. Amin. Amin. Miskinnya, warga miskin diperhatikan. Kalau orang kaya sih Pak Tony ya, duitnya ada, ambil guru ngaji, apa dan sebagainya. Orang miskin, guru ngaji nggak punya duit. Nah ini kategori miskinnya nih, miskin baca Quran ya. Nah ini yang penting ya. PR-nya kita bukan miskin di ekonomi ya, miskin dalam mentalnya, baca miskin Al-Qurannya. termasuk di dalamnya adalah kemauan untuk mengajinya itu. Iya betul. Artinya ketika si anak atau orang ya insan di Kota Cirebon sebagai orang Islam, maka tentunya harus bisa baca Quran, mau usianya berapapun. Berarti lembaga ini khususnya di sekretariat bisa membuka. Jadi bahasa di mengaji ya. Di LPK itu untuk membentuk KBMA. KBMA itu kelompok belajar mengaji Al-Quran di setiap RW yang ada di Kota Cirebon. Kalau di kota kan RW, kalau di kabupaten yang lain tuh di tingkat desa. Ya kalau di kota ada RW ya, setingkat dengan desa di kabupaten. Ya, pemirsa demikian mungkin secara singkat dan di lain kesempatan kita akan berbincang dengan para muallim di pengurusan, ada banyak bidang yang bidang. Boleh disampaikan bidang apa yang di DPD? Yang pertama bidang diklat. Jadi bidang ini pendidikan latihan. Kita sebagai guru-guru muallim Quran gabung di LPK ini akan diberikan pemberdayaan kualitas SDM para muallim lah. Nanti metodenya, termasuk bagaimana materinya dan sebagainya, itu ada bidang yang akan mengupgrade para muallim Quran. Kemudian yang kedua ada hubungan antar ormas dan lembaga. Karena LPK ini ingin menyatukan semua komponen-komponen masyarakat dengan pembelajaran Quran. Maka ada bidang khusus untuk bersilaturahim, menyampaikan visi misi. Mudah-mudahan dengan visi misi ini bisa nyambung dengan semua komponen yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada bidang infokom nih, yang kita hadir pada kesempatan channel hari ini adalah produknya infokom nih. Ya, mudah-mudahan bisa menyebar di masyarakat sehingga semakin dekat masyarakat dengan Quran. Ini tugas berat juga di infokom nih, luar biasa. Ya. Kemudian ada bidang filantropi, ekonomi dan filantropi, di mana guru-guru Quran akan diberdayakan secara ekonomi. Ada bidangnya nih terkait dengan mindsetnya, terkait dengan mungkin bagaimana cara berbisnis atau bagaimana caranya dan sebagainya, tanpa meninggalkan tugas kita sebagai guru ngaji. Kemudian ada lagi bidang jaringan mahasiswa dan santri. Kami berharap guru ngaji itu bukan hanya kami yang sudah kolot-kolot begini gitu ya. Ya, zaman kolonial atau apa gitu ya. Tapi anak-anak muda Gen Z sekarang juga ada yang siap menjadi guru ngaji sebagai tindak lanjut orang-orang tua mereka yang ada yang sudah belajar mengajarkan Quran di masyarakat. Ini ada jaringan. Dan yang terakhir adalah bidang pemberdayaan mu'alimah.
pemberdayaan mu'alimah yang akan memberdayakan kapasitas guru-guru perempuan, khusus guru-guru perempuan dengan bahasa mereka sendiri ya, mungkin komunitas mereka yang memang berbeda lah dengan para bapak-bapak Spesial, spesial ya. lah, ini Iya. bidang khusus. Karena calon ibu-ibu ya, Iya. sehingga mudah dengan dari remaja kemudian makin dewasa, Iya. makin soleha. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami Kita akan berjumpa kembali, mudah-mudahan Ustadz sehat Amin, ya dan Allah. generasi penerus khususnya di DPD ini di Kota Cirebon makin berkembang sehingga semangat atau giro di Kota Cirebon makin berkah, makin kota wali yang sebenarnya. Terima kasih. Kita akhiri alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.